selamat datang di HNMD People. Gua Azam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu konsumen kita yang telah menjadi support system dari HNMD dari sejak tahun 2019. Ya, ini perkenalkan sebelah saya Mas Nausa. Mungkin next Mas Nausa bisa memperkenalkan diri sendirinya. Perkenalkan diri. Halo, nama gue Nausa Karapian. Mungkin kalau di TikTok kenalnya Chef Nausa ya. Oke. Jadi artis TikTok deh. Jangan bilang artis lah. Content creator. Oke. Jadi kalau gue sih sehari-hari sebenarnya bukan content creator, Pak. Oke. Itu sehari-hari pegawai negeri, Pak. Oke, pegawai negeri di Pegawai negeri di Pemprov DKI Jakarta. Cuman emang hobinya masak. Oke. Jadi ya punya usaha kecil-kecilan kayak gini, Pak. Oke, siap. Ya, di depan kita ini juga ada beberapa koleksi jam dari Mas Nausa. Jadi Mas Nausa juga iseng-iseng mencebur di hobi jam nih, ya kan? Nah, boleh diceritain nggak nih Mas Nausa, gimana perjalanannya selama ini ngoleksi jamnya itu gimana gitu? Koleksi jam ya. Jadi kalau cerita hobi jam ya, hobi jam sebenarnya mungkin hampir semua orang sama ya. Hobi jam tuh dari lama. Cuman baru ngerti, bisa dibilang ngerti jam yang bener-bener jam gitu ya. Mungkin baru 5 tahun inilah. Oke, jadi udah mulai into banget ke jamnya 5 tahun kebelakangan ini gitu. Dari beberapa koleksinya ini boleh diceritain nggak nih Mas? Sharing pengalamannya untuk jam pertamanya itu apa? Terus dapetnya ceritanya jam pertama itu di set beli jam pertama itu gimana gitu? Jadi kalau dulu Mas, gue tuh kalau ingat zaman kuliah, gue generasinya agak beda. Kalau zaman gue kuliah dulu, banyak kan memang fashion watch ya. Oke. Kalau sekarang mungkin kan ya zaman dulu siapa sih anak kuliahan pakai jam Seiko atau pakai jam Rolex? Iya, jarang. Pasti pakai jam-jam yang aneh-aneh, lucu-lucu, fashion. Zaman gue kuliah dulu ada jam namanya Tokyo Flash. Oke. Nah, zaman kuliah tuh jam gue itu tuh. Jadi udah tahu lah umurnya berapa tuh, range-nya udah ketahuan ya. Atau yang mungkin fosil-fosil gitu ya kalau zaman yang dulu. gampang-gampang ketemu di mall lah ya. Kemudian baru sekitar tahun 2013, 2014 tuh gue baru mulai kerja, baru punya gaji pertama. Gaji pertama gue itu habis buat beli jam. Waduh. Gajinya waktu itu nggak sampai 2 juta waktu itu gaji. Cuma 1, sekian. Dan ya nggak cukup kalau beli Rolex. Jadi waktu itu gue belinya Guess. Jam Guess berarti. Jam Guess. Ya, yang sampai sekarang jamnya masih ada. Masih gue simpen karena kenang-kenangan lah ya gaji pertama. Nah tapi kalau gue into ke watch-nya, sebenarnya itu pertama kali Sigul itu. Sigul 1963 ya. 1963. Itu yang benar-benar gue kayak, oh movement tuh apa sih gitu. Udah mulai mempelajari terkait movementnya gitu. Nah, pas habis itu gue ngerti, gue tahu waktu itu gue kuliah S2 dan punya anak. Nah dikasihlah hadiahnya ini pisau-pisau deh. Kalau dari udah cerita-cerita gini, jam yang punya cerita tersendiri buat Mas Nausa berarti ini salah satunya ini. Oke, selain itu ada lagi. Selain sebenarnya tadi ya, selain yang tadi dari Guess, kemudian ini sebenarnya kalau jam itu gue lebih ke apa ya? Nggak ada satu yang harus spesial banget gue punya dan gue keep selama-lamanya selain 2 ini. Jadi yang lain itu bisa aja gue sekarang gue lagi suka ini, tapi nanti pengen cobain yang lain, sampailah akhirnya gue berhenti. Ini nih kayaknya yang paling gue suka. Itu apa tuh? Yang ini udah ada. Contohnya ini nih. Perjalanan gue pakai Omega ini lumayan panjang nih. Dari dulu pakai yang Constellation, kemudian tuker yang Speedmaster Reduce. Gue sempet nyobain Speedy Pro tapi nggak beli ya. Nyobain terus kayak, kayaknya kurang apa gitu, kurang cocok gitu. Terus akhirnya ketemulah yang pas banget menurut gue ini nih. Ini si Speedmaster Schumacher. Dan ini tuh kalau nggak salah pas banget sama jam pertamanya Ben Clymer di Hodinkee. Jadi pas gue nonton Hodinkee tuh, jamnya sama gitu. Jadi suatu pencapaian tersendiri mungkin ya. Jadi suatu pencapaian tersendiri. Jadi kayak, kayaknya nih salah satu jam yang mungkin nggak bakal gue jual. Berarti akan dikip ini jamnya. Kayaknya bakal dikip lama. Kalau untuk dailynya itu yang paling sering dipakai yang mana nih Mas? Daily Beater paling sering dipakai itu ini nih. Ini Longines apa namanya? Big Eye ya. Jadi sebenarnya reissue dari jam Longines yang lama, cuman dibikin lagi dengan konsep yang sama nih.
Iya. Ini kan lucu banget ya mas, matanya picak gini. Iya. Jadi ada satu subdialnya yang besar sendiri ya. Iya, ada subdialnya yang gede sendiri gini. Jadi kalau kita ngeliat gini kayak ada yang aneh tapi kok lucu gitu. Jadi nggak ngebosenin. Dan ini kan termasuk yang kalau bisa kita bilang desainnya tuh nggak flashy. Oh iya. Coba kalau kita pakai Rolex ke kantor pasti jadi omongan. Saya nanti Apalagi PNS. saya ditanya KPK nanti. Rolex dari mana? Kalau beli Longines kan masih down to earth lah gitu. Iya. Terus apalagi pakai strapnya warnanya yang gini, baju PNS tahu kan mas warna kaki kan, nah cocok banget dia pakai begini kan. Jadi ya emang ini termasuk yang reliable juga movementnya, power reserve-nya juga panjang, kebentur-bentur nggak, Ya, lebih. ya udah gitu. Untuk daily jadi bebas aja lah ya. Bebas. Ke baret-baret segala macam ya. Terus si angka-angkanya kan gede-gede nih. Iya. Jadi kayak kalau ngeliat jam tuh mantep gitu. Nggak pakai gini. Kalau untuk di tempat gelap juga kayak lumnya tuh oke lah. Lumnya juga masih bagus banget ini. Ini salah satu pembelian terbaik lah. Ini udah dari sejak tahun berapa mas pegang jam ini? Dari awal pertama Longines ini reissue keluar tuh mungkin ya, awal-awal HNMD ada. 19-an deh kalau nggak salah waktu itu ya. Oke. Kebetulan lagi pegang jam Longines-nya. Jam Longines ini kita pasang strap spesial dari kita. Jadi di tahun ini HNMD udah berkarya selama 7 tahun Mas Nosa. Berarti jadi di dalam rangka 7 tahun ini kita rilis satu strap spesial yang kita beri nama Howitzer. Howitzer ya. Iya, jadi nanti ada namanya di sini Howitzer dan ini salah satu strap yang kita pasangkan di jam Longines-nya Mas Nosa. Kalau dari Mas Nosa sendiri terkait artikel yang kita rilis untuk ulang tahun kita, ada kesan kita sendiri nggak Mas? Ini jamnya kalau istilah gue ini PNS banget dulu. Kan ada jiwa historis nasionalisnya nih. Kalau kita lihat di sini detailnya kan ada 17 Agustus 45 ini kan nasionalis banget Iya, Indonesia merdeka kan. Tapi emang inspirasinya dari strap ini memang itu ya bro, nasionalisme. Jadi itu kita dalam rangka ini kita menempatkan suatu tema itu kemerdekaan dalam berkarya gitu. Jadi dalam kemerdekaan itu kan ada luas lah ya artinya. Cuma kita mengkonsepkan itu terkait dengan Indonesia karena kita kan salah satu brand lokal Indonesia yang ingin membawa Indonesia ini dengan brand kita memperkenalkan ke dunia luar. Nah kalau ini tuh gue suka banget karena dia ada apa ya, kombinasi bahan ya. Ini kayaknya sweat tapi kayak ada apa ya, fabric NATO gitu ya. Fabric NATO kanvas. Jadi Gitu ya, kita pakai ini Cordura fabric sebenarnya. Cordura fabric. Terus gue sukanya juga dia ada eagle eye-nya ini nih buat. Jadi kan apa ya, pas gitu, pas dipakein nggak bikin lubangnya jadi tambah besar ya. Tambah gede. Iya. Ya, jadi itu kita sengaja membuat desain strap seperti ini supaya beda lah dengan apa strap yang ada di pasar ya. Jadi yang mencerminkan kemerdekaan kita dalam berkarya itu kita mengejawantahkannya seperti inilah gitu mas. Tapi ini asli sih buat daily sih enak ya, karena apa namanya, warnanya juga warna gampang di mix and match sama baju apapun kan. Lebih calm juga lah ya, walaupun dia kombinasi ada perbedaan warna ya. Iya, oke banget sih. Kalau untuk jam Seiko ini mas, kenapa di set untuk beli jam ini mas? Kalau ini, jadi kalau jam tangan kan orang taunya movement itu kalau nggak yang mesin gitu ya, automatic manual winding atau baterai gitu ya. Quartz. Nah, kalau ini kan lucu nih, solar gitu kan. Jadi diisi tenaganya pakai matahari ya. Jadi kita nggak perlu takut baterai habis, tinggal dijemur doang. Itu menurut gue salah satu apa ya, teknologi itu kayak keren aja gitu. Inilah kecanggihan teknologi dituangkan dalam sebuah jam gitu. Apalagi warnanya kan kontras banget di panda ya, lucu banget warnanya panda. Kita strapnya strap panda lagi. Jadi lebih ini lah. Jadi lebih pops gitu. Stand out lah ya dipakainya ya. Lebih stand out dipakainya. Dan apa namanya, Seiko ini kan bisa dibilang build quality-nya juga udah oke lah. Jadi ya buat daily harian juga enak banget. Nah, sebelahnya nih ada yang lebih menarik lagi nih kayaknya mas. Ini boleh diceritain nggak mas? Ini jam apa dan kenapa di set untuk beli jam ini juga? Kenapa di set untuk beli ini ya? Nah, ini bilangnya apa ya? Tudor Black Bay Pro ya. Black Bay Pro. Atau mungkin orang biasa kenalnya Tudor Explorer bilangnya, karena kan mirip sama Rolex Explorer ya. Nah ini tuh, jadi gue tuh suka dengan yang namanya complications. Jadi kan
kita punya chronograph, kita punya triple dates, kita punya dan lain. Nah salah satu yang gue nggak punya tuh ini kan GMT ya. GMT. Dan menurut gue GMT dengan range harga yang paling affordable, reliable, secara brand oke, ya ini. Tudor ini. Ini yang paling worth to buy menurut gue. Oke. Jadi dia punya snowflake sense-nya ini banget kan, apa namanya? Bener-bener pokoknya kalau Tudor tuh snowflake hands gitu, identik gitu. Jadi manis banget, apalagi pakai ini braceletnya gue ganti pakai ostrich leather sih. ostrich leather strap kan, jadi ringan gitu, dipakai buat harian juga enak, dipakai buat traveling nih bro, Jim. Cakep ya, karena bisa nunjukin waktu 2 lah ya. Racun. Oke. Ya mungkin udah cukup sekian ya Mas Nosa obrolan-obrolan kita saat ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya datang di H&M The People ini. Sekian dari saya, mungkin dari Mas Nosa ada sepatah 2 kata untuk menutup. Untuk tutup ya, oke. Terima kasih nih H&M nih udah diajakin nyobain strap-strap lucu-lucunya. Nah, mungkin kalau nanti mau bikin strap-strap lucu lagi, saya siap jadi tester ya. Oke, siap. Jangan kapok ngundang ya. Oke, siap. Ya, nanti mungkin selanjutnya kita akan ada lagi episode H&M The People selanjutnya. Kita akan mengadakan lagi untuk mengundang konsumen-konsumen yang udah menjadi bagian dari H&M sejak lama. Oke, ya cukup sekian dari saya dan Mas Nosa. See you. Iya.